Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan perintah-Mu dan tidak hanya mendengarkan sabda-Mu. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini berbicara mengenai tindakan untuk menegur sesama. Yesus menyampaikan kepada para murid agar setiap sesama kita yang berbuat dosa, tegurlah dia secara 4 mata. Apabila ia masih belum mau mendengarkan, ajaklah beberapa orang untuk mau menjadi saksi, agar kita dapat mengingatkannya. Dan apabila ia belum mendengarkan, bawalah ia ke tengah-tengah jemaat, agar ia dapat dinasehati. Namun jika ia tetap tidak mau mendengarkan, maka ia dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu ingin menyampaikan kepada para murid untuk menyampaikan seruan pertobatan, di mana setiap manusia yang berdosa selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mau berubah dan bertobat. Setiap manusia yang berdosa diberi teguran oleh Tuhan dengan harapan bahwa manusia mau bertobat dan kembali kepada Allah sebagai sumber kebaikan yang abadi. Dan para murid diberi kuasa untuk mewartakan keselamatan Allah, agar setiap orang mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hidup manusia merupakan sebuah perjuangan dan membutuhkan proses yang cukup panjang untuk membentuk diri manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Terkadang
dalam hidup kita sering jatuh dalam kesalahan dan cobaan yang selalu datang dan seakan-akan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dan kita menyampaikannya kepada Tuhan, mengapa saya mengalami banyak penderitaan dan mengapa saya mengalami banyak masalah dalam hidup ini, oh Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Namun saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya kita kurang menyadari akan apa makna di balik penderitaan yang kita alami. Sebenarnya Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap hidup kita. Hal itu terjadi dari sesama kita yang mau mengingatkan kita akan segala kesalahan yang kita lakukan dalam hidup. Kehadiran orang lain sebenarnya merupakan campur tangan dari Allah sendiri yang menggerakkan hati mereka untuk mau menolong kita. Meskipun manusia tidak lepas dari kesalahan, namun Tuhan tetap senantiasa memberikan pengampunan dan kesempatan bagi manusia untuk mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebab cobaan atau penderitaan yang kita alami merupakan teguran dari Tuhan sendiri, di mana Tuhan ingin kita berubah dari kesalahan kita dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dalam kasih Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yesus merupakan sebuah ajaran dan perintah bagi kita manusia untuk mau memperhatikan sesama kita, bukan menghakimi. Ketika orang lain mengalami kesulitan dan melakukan kesalahan, disitulah kita sebagai murid Kristus untuk mau menolong dan menegur sesama dengan cara yang baik demi perubahan orang itu menjadi pribadi yang lebih baik. Yesus tidak ingin ada manusia yang kehilangan arah. Dan Yesus selalu menegaskan kepada kita, setiap orang yang berkumpul dalam namanya dan meminta doa permohonan, maka Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkannya. Hal inilah yang ingin ditegaskan oleh Yesus lewat sabdanya, bahwa Allah senantiasa memberikan pengampunan dan kesempatan kepada manusia untuk kembali kepada Allah. Dan yakin bahwa Allah senantiasa mau mendengarkan doa dan harapan yang kita sampaikan kepadanya. Semoga kita juga mampu memperbaiki diri sendiri secara pribadi, menjadi pribadi yang lebih baik dan berusaha membantu sesama dalam setiap kesulitan dan penderitaan yang mereka alami. Sebab kasih yang kita tunjukkan menjadikan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu atas karunia kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga dalam setiap perjalanan hidup kami senantiasa berjuang menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berusaha untuk menolong sesama lewat sapaan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan semoga kami kuat untuk melawan segala kesulitan dalam hidup ini, sebab kami yakin bahwa Yesus senantiasa hadir dan tinggal dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa.
jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.